Pemerintah akan membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Presiden Prabowo Subianto minta Kementerian UMKM membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya menjadi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah bakal membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memiliki aturan mengenai larangan barang bekas tersebut. Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo meminta Kementerian UMKM untuk membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya menjadi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah berharap pengusaha tersebut bisa menjual produk dari produsen mikro dan kecil lokal. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan. Maman menambahkan kebijakan itu bertujuan untuk melindungi produksi yang dihasilkan UMKM dalam negeri dengan memberikan akses pasar yang luas. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI mendukung langkah tegas pemerintah menertibkan impor pakaian jadi ilegal. Sementara untuk meningkatkan industri tekstil yang tengah terpuruk, Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah mendorong perbaikan ekosistem industri tekstil nasional. Anne mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait peta jalan pengembangan industri yang mencakup analisis peluang, tantangan, dan ancaman di sektor tekstil. Pihaknya juga menyoroti kebijakan ekspor hingga penerapan peraturan pemerintah nomor 28/2025 tentang izin usaha yang dipastikan akan berdampak terhadap pelaku usaha di lapangan. AGTI berharap pemerintah dapat mengurai hambatan birokrasi, terutama dalam hal perizinan dan koordinasi lintas kementerian, bahkan perizinan di daerah. Naik angkutan umum di Jakarta makin anti ribet karena sekarang bisa satu kali tap pakai kode kris. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman mereka di media sosial. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman naik angkutan massal tanpa ribet pakai kris tap alias sekali tap pakai teknologi kode pembayaran digital kris. Teknologi kris tap ini bisa digunakan saat naik KRL, Transjakarta, MRT, hingga LRT. Layanan ini sangat memudahkan warga yang tidak membawa kartu pembayaran elektronik atau e-money atau kartu KRL. Kris tap adalah metode pembayaran berbasis NFC. Cukup menempelkan smartphone pada gate stasiun saat transaksi masuk dan keluar. Tapi tentunya pengguna harus mempunyai aplikasi dompet digital atau mobile banking dan mengaktifkan fitur NFC di HP. Jumlah pengguna kris dalam kehidupan sehari-hari makin meroket dari tahun ke tahun. Apa-apa pakai kris, mulai dari jajan di kaki lima hingga restoran juga untuk berbelanja di supermarket. Pada Oktober 2025, pengguna kris mencapai 58 juta dengan nilai transaksi mencapai 1,9 kuadriliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai-ramai warga menjajal kris tap untuk naik transportasi di Jakarta. Meski menawarkan kemudahan, namun ternyata belum semua warga bisa pakai kris tap. Kris tap, fitur baru untuk pembayaran transportasi umum di Jabodetabek. Dengan kris tap, pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Namun ternyata tidak semua perangkat mendukung untuk penggunaan kris tap. Untuk
untuk pengguna iOS, harap bersabar karena NFC transaksi masih belum bisa digunakan untuk di Indonesia. Tapi beberapa Android yang tersedia NFC dapat dengan mudah menggunakan KrisTap dari dompet digital ataupun mobile banking. Untuk saat ini, sosialisasi penggunaan KrisTap memang belum digencarkan, sehingga beberapa penumpang transportasi umum masih belum mengetahui fitur pembayaran tersebut. Belum tahu sih, belum pernah dengar sebelumnya. Pakai kartu e-money aja sih biasa. Karena biayanya lebih murah, terus udah gitu dekat rumah juga kan ini. Jadi kayak lebih praktis aja, sama ngehemat juga sih. KrisTap dipercaya dapat memudahkan penumpang transportasi umum dalam pembayaran sehingga mengurangi antrian di gerbang masuk maupun keluar. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik melaporkan sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia masih menganggur. Adapun lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi makanan minuman, serta industri pengolahan. Badan Pusat Statistik melaporkan berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025, sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia menganggur. Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan pada Agustus 2024 yakni 7,47 juta orang. Namun apabila dibandingkan dengan Februari 2025 naik dari 7,28 juta orang. Secara umum BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024. Adapun apabila usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi, makanan minuman, serta industri pengolahan. Masing-masing menambah tenaga kerja sebanyak 0,49 juta, 0,41 juta, dan 0,3 juta. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengingatkan kembali pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang cepat dan tepat. Seperti diketahui, dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai 233 triliun rupiah. Purbaya minta pemerintah daerah harus punya prioritas penyerapan anggaran sebelum meminta tambahan alokasi dana untuk anggaran tahun depan. Pasalnya sejauh ini anggaran pemerintah daerah cenderung malah menumpuk di perbankan pada akhir tahun demi mengamankan bantalan dana anggaran untuk awal tahun depan. Purbaya menilai meski terjadi penurunan transfer ke daerah pada 2026, namun anggaran dari program pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah justru meningkat dari 930,7 triliun menjadi 1.377 triliun. Seperti diketahui, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 649,99 triliun atau turun 269 triliun dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 mencapai 919,87 triliun. Ada kebijakan seperti ini, dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang saya ribut aja, uangnya masih banyak, padahal habisin aja duitnya, padahal baru ribut ke saya, baru saya lihat lagi begitu. Saya lihat, oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemda-pemda daerah tentang belanjanya, tentang ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden saya untuk bilang, Pak, daerah udah bagus sekarang. Kita biarkan mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bantu awasin dari pusat. Tapi tanpa track record, let's say 2 triwulan ke depan ada perbaikan, saya pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bicara dengan Pemda untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga.